Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Peristiwa-peristiwa besar yang telah terjadi di muka bumi ini ternyata telah diramal sebelumnya oleh peramal-peramal kenamaan di dunia. Ramalan-ramalan yang telah disampaikan ke publik itu benar-benar terjadi, seperti peristiwa dahsyat tsunami di Aceh yang menewaskan ratusan ribu jiwa. Demikian pula peristiwa badai Katrina di Amerika Serikat, dan masih banyak peristiwa lain yang telah diramalkan sebelumnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah memang manusia bisa meramalkan apa yang terjadi di masa depan? Praktek meramal sebenarnya praktek kuno yang sudah ada sejak dahulu kala, jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Dan ramalan itu ada yang benar dan terjadi persis seperti yang diramalkan. Misalnya Raja Fir'aun pada masa Mesir kuno telah diberi peringatan oleh peramal bahwa akan ada seorang laki-laki yang kelak menjatuhkan tahta kerajaannya. Lalu dengan cepat Fir'aun merespon ramalan ini dengan membunuh setiap bayi laki-laki. Kelak Nabi Musa lahir dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa lolos, bahkan dibesarkan dalam istana Fir'aun. Dan ternyata Nabi Musa lah yang menjatuhkan tahta Fir'aun. Jauh sebelum itu, ramalan juga populer di masyarakat bangsa Babilonia. Misalnya, para peramal meramal akan muncul seorang laki-laki yang akan meruntuhkan kekuasaan Raja Namrudz, sehingga Namrudz memerintahkan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Ramalan itu ternyata benar. Nabi Ibrahim lahir dalam persembunyiannya yang kemudian meruntuhkan kekuasaan Raja Namrudz. Demikian pula dalam tradisi bangsa Persia. Sebuah riwayat menyebutkan, saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, istana kerajaan Persia berguncang hingga meruntuhkan 14 teras istana kerajaan. Seorang peramal mengartikan peristiwa ini dan meramalkan bahwa kerajaan Persia akan runtuh setelah 14 raja berkuasa setelahnya. Ramalan ini ternyata benar. Setelah berganti 14 raja, selama sekitar 65 tahun, kerajaan Persia runtuh, ditaklukkan kaum muslim di era Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa jahiliyah, ada peristiwa menarik yang terjadi pada keluarga bangsawan Quraisy bernama Hindun binti Utbah, istri dari tokoh Quraisy yang menentang Nabi SAW, Abu Sufyan bin Harb. Seorang wanita yang kelak memerintahkan Wahsy untuk membunuh Hamzah, paman Nabi SAW, di perang Uhud hingga mencabik-cabik jantungnya. Sebelum menikah dengan Abu Sufyan, Hindun yang tengah tertimpa fitnah karena dituding berselingkuh hingga terjadi keributan dengan suaminya, ia mendatangi tukang ramal di Yaman. Saat tiba di tempat tukang ramal, sebelum Hindun sempat mengutarakan maksudnya, tukang ramal itu langsung mengatakan bahwa Hindun wanita istimewa yang kelak akan melahirkan raja yang akan menguasai seluruh jazirah Arab, bahkan dunia. Ramalan ini ternyata benar. Setelah bercerai dengan suaminya, Hindun menikah dengan Abu Sufyan, lalu melahirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah inilah yang kemudian menjadi khalifah setelah meninggalnya 4 Khulafaur Rasyidin dan lengsernya Hasan bin Ali. Lalu mendirikan dinasti Umayyad di Damaskus yang menguasai seluruh jazirah Arab, bahkan negeri-negeri bekas kekuasaan Romawi dan Persia, bahkan kekuasaannya meluas hingga Andalusia di Spanyol. Dari fakta-fakta ramalan yang benar-benar terjadi ini sempat memunculkan tanya, apakah dengan demikian manusia bisa mengetahui perkara gaib? Memang ada ramalan-ramalan yang benar-benar terbukti, tapi faktanya jauh lebih banyak yang tidak terbukti. Sekalipun misalnya ramalan itu benar, Rasul SAW telah memperingatkan umatnya agar tidak mempercayai tukang ramal. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Beberapa orang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai dukun-dukun. Lalu beliau menjawab, mereka para dukun bukanlah apa-apa. Mereka berkata, wahai Rasulullah, terkadang apa yang mereka ceritakan adalah benar. Rasulullah SAW bersabda, perkataan yang nyata benar itu adalah perkataan yang dicuri oleh jin. Kemudian dia membisikkannya ke telinga walinya, dukun. Lalu mereka mencampur adukan bersama kebenaran itu dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Itu sebabnya seorang mukmin tidak boleh mempercayai perkara gaib yang disampaikan oleh peramal. Jika seseorang pernah terjerumus dalam praktek ini atau pernah mempercayai dan menyandarkan nasibnya pada mereka, hendaklah ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi mempercayai, membenarkan perkataan dukun dan peramal. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mendengar. Dalam hal ini Rasul SAW memperingatkan kita dengan peringatan yang sangat keras dalam sabdanya. Barang siapa yang mendatangi dukun, lalu dia bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Memahami ilmu astrologi, ilmu falak, atau ilmu perbintangan untuk meramal nasib bukanlah pada tempatnya. Karena tujuan penciptaan bintang-bintang bukan ditujukan untuk mengetahui perkara yang gaib, melainkan petunjuk, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 16. Maksudnya, orang yang belajar ilmu perbintangan hendaknya dimaksudkan untuk mengetahui arah jalan dan arah kiblat dari letak-letak bintang. Mempelajari ilmu nujum atau ilmu perbintangan untuk mempelajari teknik ramalan merupakan praktek dosa. Semakin mempelajari ilmu nujum atau perbintangan, maka semakin tambah dosa-dosanya. Rasulullah bersabda, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, maka sesungguhnya ia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula dosanya. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula dosanya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 3. Oleh karena itu cukuplah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan itu Allah akan mencukupkan keperluan kita. Jika kita bertawakal kepada Allah, niscaya keperluan kita akan tercapai dengan mudah atas izin Allah. Dan tidak ada taufik bagiku, melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surah Hud ayat 88. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, karena sifatnya memprediksi masa depan, ramalan termasuk mengusik masalah gaib. Karena masa depan dan apa yang belum terjadi hanyalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Al-Quran Surah An-Naml ayat 65. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan dan memastikan bahwa masalah gaib adalah masalah absolut milik Allah. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di muka dan di belakangnya. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 26 hingga 27. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan setiap urusan manusia di Lauh Mahfuz. Tak ada yang mampu mengaksesnya selain dia. Dari sinilah Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk melaksanakan ketentuan Allah pada seluruh makhluknya, termasuk manusia. Jin dan setan yang termasuk makhluk yang memiliki kemampuan menembus langit selalu berusaha mencuri dengar rahasia-rahasia di Lauh Mahfuz di langit, mencuri dengar perbincangan para malaikat penduduk langit soal nasib manusia. Akan tetapi, Allah senantiasa menjaga langit dengan percikan api yang lepas dari bintang. Maka binasalah para pencuri berita langit tersebut. Apalagi ketika diutus Nabi SAW, langit terus dilindungi dengan percikan api. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 5. Para jin dan setan sendiri telah mengatakan yang kemudian direkam dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya
Kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 9 hingga 10. Nabi Muhammad SAW pun pernah menerangkan bahwa setan itu sekali-kali mendekat ke Lauhil Mahfuz untuk mencuri dengar tentang nasib manusia. Apa yang dia bisa dengar dari Lauhil Mahfuz itu disampaikannya kepada para dukun ramal setelah dicampuri 100 kebohongan. Maka benar pepatah Arab yang menyebutkan kadzabal munajjimun walau sodaqu, yang artinya para peramal itu bohong sekalipun ramalannya benar.